Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu CPU terbaru dari Phenom RX seperti yang ada di sini untuk bentuk boxnya, dan terbaru yang dimana termurah juga. Apalagi dari segi tampilannya RGB untuk kalian yang suka RGB. Meskipun RGB-nya tidak bisa diganti-ganti sih, dari segi warnanya nggak masalah untuk yang itu. Kebanyakan memang seperti itu sih, yang tipenya 9 cm dan juga di harga di bawah 150.000. Cuma auto RGB aja. Dan di sini Phenom RX juga mengeluarkan juga. Dan ini adalah Phenom RX Pantheon, yang dimana tersebut apakah ini rekomen atau tidak. Kalau kita tes menggunakan Core i3 Gen 12100F yang ada di sini produknya, dan juga lalu kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, apakah bisa bersaing atau tidak di Phenom RX ini. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, klik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, oh ya sebelum itu ya, ini dibanderol di harga 110.000, ya 105.000 sampai di 120.000 lah, beda toko beda harga. Dan aku juga penasaran sih apakah ini worth it atau tidak. Kalau pesaingnya di harga setara bisa di Jonesbo CR1200 ataupun di Cube Gaming tipe Win ya, Win V2, sama-sama RGB semua, kurang lebih sama seperti inilah dari penampakannya. Dan mana yang terbaik, dan kita bongkar dulu isiannya apa aja sebelum saya bacakan spek yang ada di bagian belakang sini. Kita buka, mungkin kurang lebih sama lah isiannya lah, sama seperti di Jonesbo ataupun di Cube Gaming. Kalau kita lihat ya sama sih, ada bracketnya dan juga ada thermal paste pula, yang dimana tersebut yaitu sasetan bukan suntikan. Ya wajar sih, apalagi di harga cuma 100.000-an. Dan kita coba aja pakai ini nanti apakah bagus atau tidak performanya. Dan di bagian dalam sini ada CPU coolernya, aku ambil dulu ya, seperti itu. Ada silika gelnya juga, ada pembatasnya juga. Dan coba kita lihat dari segi penampakannya dulu. Dari segi desainnya dia itu keren sih, kalau menurutku pribadi untuk zaman sekarang ya, yang tipenya 9 cm, ada logonya Phenom RX. Dari segi tampilannya ya sama seperti pada umumnya lah. Kalau dibilang berat atau tidak, ini terbilang cukup agak berat. Kalau kita bandingkan dengan Cube Gaming ataupun di Jonesbo, kalau nggak salah sih lebih beratan ini ya. Mungkin dari segi fan-nya ataupun dari segi heatsink di bagian atas ini yang bisa membuat berat. Tapi intinya kita lihat aja nanti dari segi performanya apakah bagus atau tidak. Dan kita bacakan dari segi spek di bagian belakang sini. Yang dimana tersebut ketinggiannya di 134 mm dari sini ke sini. Semua casing rata-rata bisa masuk, jadinya aman. Dan juga material yang menggunakan aluminium, dan juga ada 2 piece copper. Dan juga di sini fan dimensinya cuma di 9 cm. Seperti yang ada di sini. Serta fan speednya dia itu up to sampai di 2000 rpm. Terbilang ini kencang sih. Dan juga dia itu menggunakan cuma 3 pin aja. Jadi kecepatannya cuma di 2000 rpm terus. Kita cek aja nanti apakah ini berisik atau tidak juga. Serta dBA-nya 25,2 desibel. Dan juga TDP yang ada di sini cuma bisa support sampai di 100 watt. 100 watt biasanya cuma mentok di Core i5 ataupun di Ryzen 5 lah. Rata-rata seperti itu. Dan coba kita tes saja di Core i3 yang ada di sini. Mungkin kalau yang ini di 60 watt sampai di 70 watt lah. Harusnya sih bisa menghandle ya. Tapi kita lihat aja nanti apakah bagus atau tidak suhunya. Dan juga di sini support untuk Intel di 1851, 1700, 1200, 115X, dan juga AMD support di AM5 maupun di AM4. Kurang lebihnya seperti itu spek ini. Dan juga garansinya dari Asia Raya, ada stikernya di bagian boxnya, bukan di bagian stiker di badan heatsink ini. Dan lalu kita lihat dari segi bentuknya dulu. Kalau aku lihat di bagian bawah sini heatsink atau di bagian coopernya lah, dia tuh kecil ya, jadi mana menancap di prosesor. Kalau kita bandingkan hampir sama seperti di prosesornya Intel, dia tuh persegi panjang. Aku juga kurang tahu sih ini tuh lebih kecil dari segi prosesornya Intel atau tidak. Coba kita lihat aja langsung di bagian sini. Iya sih, ngepas banget ya dari segi prosesor Intel ini. Dan desainnya kurang lebih sama seperti di Cube Gaming Win V2, atau seperti inilah penampakannya. Di bagian atas ini ada RGB. Kalau yang ini ada logo Phenom RX nya. Tapi kalau yang Cube Gaming dia itu juga sama sih, ada logo di Cube Gaming nya. Dan itu aja, gak usah berlama-lama. Kita lanjut ke pemasangannya dulu di Intel LGA 1700 Core i3 Gen 12, dan lalu kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Itu aja, lanjut ke perakitannya dulu. Yuk.
Dan lanjut yang pertama, dari segi pengujian Phenom RX Pantheon untuk mendinginkan Core i3 Gen 12, yang dimana minimalnya mendapatkan di 36 derajat, dan juga maksimalnya di 78 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop kita ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah, di bawah 40 derajat, terbilang ini dingin. Dan apalagi ini maksimalnya, juga saya tes di Geekbench, dan dia mentok paling tinggi, cuma di bawah 80 derajat, ini pun juga udah bagus untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Dan kalau kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, seperti yang ada di sini perbandingannya, tapi yang pertama kita bandingkan dengan di harga di bawah 200.000, seperti di Secotep E4, yang dimana minimalnya kalau kita bandingkan, dia itu kalah sih untuk Phenom RX-nya, terpaut di 4 derajat, dan juga maksimalnya terpaut di 14 derajat juga. Ini pun juga cukup jauh, tapi ya wajar sih, yang dimana Phenom RX menggunakan fan 9 cm dan juga heat pad-nya cuma di 2 aja, sedangkan Secotep E4 menggunakan fan 12 cm dan juga heat pad yang besar, serta di 4 heat pad. Jadi perbandingannya cukup jauh, itu pun juga wajar. Kita sandingkan dengan Secotep E4. Dan setelah itu kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, di harga di atas 200 ribuan, dia itu juga sama, kalah semua dari segi maksimalnya. Meskipun minimalnya, dia itu bisa menang sih kalau kita bandingkan dengan IT Cooling SE213, cuma terpaut di 1 derajat. Tapi yang lebih penting kita bandingkan dari segi maksimalnya, sebagai perbandingan yang jelas. Jadi ya wajar untuk yang ini, Phenom RX dia itu kalah dengan CPU cooler yang lainnya di harga 200 ribuan. Tapi kalau bisa kita bandingkan dengan Johnspot CR1200 ataupun Geek Gaming Win V2, mungkin di video next time untuk yang itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak? Di harga 100 ribuan kecil, kalau menurutku terbilang ini rekomen aja, yang dimana tersebut untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Ya sangat cocok sih, Core i3 Gen 12, Core i5 Gen 10, Gen 12, itu pun juga masih bisa. Serta tampilannya dia itu RGB semuanya, dari segi fan maupun di bagian atasnya ada logo Phenom RX. Meskipun di pengujian tadi dia itu kalah dengan CPU cooler yang lainnya di harga di atasnya, itu pun juga wajar ya, nggak masalah untuk yang itu. Yang penting di sini performanya dia itu bisa menghandle Core i3 Gen 12 untuk Phenom RX Pantheon, menggunakan fan kecil 9 cm dan juga fan speednya dia itu kencang sampai di 2000 rpm, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Phenom RX Pantheon. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC sampai contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.